soal dana, soal fisik, Oke. bahkan dari keluarga dekat sendiri ada loh yang cibir. Nah, menurut saya bahasa yang mereka keluarkan untuk saya, cibiran untuk saya jadikan itu untuk semangat. Itu untuk bahan bakar supaya saya bisa terus maju ke depannya untuk mengembangkan diri saya. Buat teman-teman yang di luar sana, adik-adik, jika kalian punya bakat, keluarkan bakat tersebut. Kalian harus yakin sama diri kalian sendiri, bagaimanapun itu, apapun itu kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Bisa Jadi. Senang sekali saya Acing kembali hadir di hadapan Anda masih dalam podcast Bisa Jadi. Bisa dong. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, seperti biasanya dalam podcast Bisa Jadi kami pastinya punya bintang tamu yang bakal memberikan banyak cerita-cerita menarik kepada Sobat Podcast Bisa Jadi. Tentunya tentang apa yang sedang mereka jalani atau yang akan mereka hadapi ke depannya. Dan pastinya semoga apa yang menjadi pembicaraan kami nanti bisa menginspirasi. Oke, kali ini saya sudah kedatangan Miss Teenager Sulawesi Tenggara 2023. Sudah ada Intan di sini. Halo Intan. Halo Kak, Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, nah sekadar informasi nih buat Sobat Podcast Bisa Jadi bahwa Intan ini nanti akan mewakili Sulawesi Tenggara di ajang Miss Teenager Indonesia ya, Indonesia 2023. Kita beri tepuk tangan dulu buat bintang tamu. Baik, Intan kalau boleh tahu sebelum kita ngobrolin tentang kegiatannya nanti ya yang bakal mewakili Sultra ya di ajang nasional gitu. Nah, sebelumnya Kakak pengen tahu dulu, Intan nih sekarang masih sekolah atau apa? Masih sekolah Kak, Sekolah di mana? sekolahnya di SMK Negeri 1 Muna, sekarang kelas 3 SMA. Oh, asalnya dari Muna ya? Iya Kak, Oke, berarti datang Kendari ini untuk persiapan atau gimana? iya untuk persiapan. Ambil libur dulu berarti ya? Atau emang lagi libur sekarang? Lagi libur, Oh, emang lagi libur. iya. Baik. Nah, Intan, boleh mungkin dijelasin dulu nih terkait Miss Teenager ini sendiri. Intan mungkin masih banyak, kan Intan juga yang pertama kan di Sulawesi Iya, Tenggara ini sebagai yang alhamdulillah menyandang pertama. gelar ini. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan Miss Teenager ini sebenarnya dia tuh apa sih yang menjadi tugas dan fungsinya gitu? Jadi Miss Teenager ini bukan hanya beracu pada untuk gaya-gayaan aja, bukan untuk hanya sekedar memamerkan diri, tapi di Miss Teenager juga ini banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. Contohnya beasiswa sekolah di nasional maupun internasional. Gitu. Baik. Kalau yang menjadi tugasnya apa tuh? Tugasnya di sini kan sebelumnya dia ada 5 perusahaan yang akan jadi naungannya Miss Teenager, dan pemenang dari Miss Teenager ini akan menjadi brand ambassador dari 5 perusahaan ini. Salah satunya Bukit Darmo Golf. Oh, oke. Nah, kalau Intan sendiri terpilihnya kapan sebagai Miss Teenager ini atau dinobatkan kapan? Dinombatkannya pada bulan Februari. Februari. Berarti kalau sekarang udah sekitar berapa ya? 5 bulanan lah ya, kurang Ya, lebih ya. kurang lebih. Menyandang status sebagai Miss Teenager. Nah, kalau dari Intan sendiri, kenapa bagaimana perjalanannya atau ceritanya gitu sehingga bisa terpilih menjadi Miss Teenager Sulawesi Tenggara? Awalnya itu saya buka IG, buka Instagram, terus scroll-scroll story, tidak lama ada kakak tingkat yang tawarin, terus kirim brosur, katanya mau ikut nggak? Saya bilang mau, tapi ini gimana? Katanya coba chat dulu. Udah terus tanya-tanya, terus di situ baru tahu kalau ternyata Sulawesi Tenggara itu kosong selama 9 tahun belum ada perwakilan. Oh, berarti kalau untuk Miss Teenager ini sudah tahun ke-9 kali ini? Iya kak, Oke, dan baru kali ini ada perwakilan dari Sulawesi Tenggara. iya kak. Dan itu Betul Intan. sekali. Wah, luar Alhamdulillah. biasa ya. Berarti perdana nih yang pastinya nanti bakal mencari siapa nih penerus-penerus selanjutnya tentunya untuk Intan. Iya, Kalau sudah Miss pasti. Teenager ini dia tuh masa jabatannya berapa lama sih? Kurang lebih 1 tahun kak. Oh, sekitar 1 tahun ya Iya. bertugas untuk menjadi brand ambassador dari perusahaan-perusahaan tadi ya. Iya pak. Berarti memang sekarang kesibukannya lagi menjadi brand ambassador tersebut atau seperti apa? Enggak kak, kalau untuk yang jadi brand ambassador itu untuk yang sudah menang di nasional, sudah iya. menjabat sebagai Miss Teenager Indonesia. Baik. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Miss Teenager Internasional, nasional ya, yang Iya, bakal nasional. dihadapin itu kapan sih? Rencananya ini kalau dari pemberitahuan saat ini tuh dilaksanakannya bulan Oktober, tanggal 30 atau 29.
bulan Oktober. Nah, dari Intan sendiri nih, pasti sekarang sudah mulai melakukan persiapan dong ya. Iya, sudah pasti, Nah, Kak. kita pengen tahu dulu nih, persiapan apa saja sih yang sudah mulai dilakukan sama Intan? Mulai dari public speaking, dipermantap lagi catwalk-nya, communication-nya, pembawaan diri pada publik, attitude, dan untuk sekarang lagi permantap juga bahasa Inggrisnya. Itu dalam mempersiapkannya siapa aja yang bantuin atau bagaimana caranya? Kayak public speaking, kemudian juga tadi catwalk, itu bagaimana caranya mempersiapkannya gitu? Kalau untuk dari public speaking, saya alhamdulillah sudah sering yang namanya public speaking karena di sekolah ataupun di organisasi lain saya sering ikut. Terus kalau untuk catwalk itu saya bergabung di area akademi, dilatih sama Kakak Fardan dan Kakak Ryan. Oke, boleh disapa dulu boleh loh. Halo, Halo Kak Kak Faden. Ryan, halo Kak Fardan. Nah, berarti memang Intan ini punya coach khusus juga ya untuk mempersiapkan itu sendiri. Iya Kak. Kalau sampai sekarang kita presentasikan nih, sudah berapa persen persiapannya yang rampung untuk melaju ke ajang nasional nih? Kurang lebih 75% karena banyak lagi hal yang harus dipermantap. Oke, nah kalau dari Sulawesi Tenggara sendiri, Intan sendiri atau ada temannya lagi? Sebelumnya ada, tapi karena belum jelas atau mungkin belum pasti, kurang tahu juga. Jadi untuk saat ini baru saya sendiri. Oh, baru Intan sendiri. Iya Kak. Oke, nah Intan, ini kan merupakan salah satu ajang pageant ya, bisa dibilang gitu. Kalau dari Intan sendiri, sebenarnya awalnya apa sih yang buat tertarik pengen ikut ajang pageant khususnya untuk Miss Teenager ini begitu? Apa yang menjadi daya tarik yang Intan lihat? Karena aku dari dulu, dari kecil suka sama yang namanya model gitu. Terus aku punya kemauan, aku ingin maju ke hal yang lebih lagi. Dan juga aku mendapat motivasi dari beberapa orang. Terus aku lihat banyak putri-putri di luar sana, putri Indonesia yang menginspirasi. Jadi aku ingin ikuti jejak mereka. Kok mereka bisa, kok aku tidak? Aku harus mencobanya. Oke, kalau cita-citanya mau jadi apa sih Intan? Kalau cita-cita untuk saat ini pengennya jadi dosen. Pengen jadi dosen. Iya. Tapi ya sekalian juga mungkin kalau untuk pageant ini bisa dibilang hobi juga nggak sih? Kalau Iya. dari Intan ya? Iya, karena memang dari kecilnya suka. Dari kecil memang sudah modeling atau gimana? Kalau sukanya memang dari kecil, tapi kalau ikutnya baru tahun kemarin 2021. Oh, baru ikut kemarin. Iya, soalnya masih ragu-ragu terus takut-takut juga. Terus apa yang buat yakin sehingga memutuskan kayak oke saya akan terjun nih di dunia modeling itu apa? Karena saya tertarik sama Putri Indonesia yang kemarin, Yang mana tuh? Kak Andin Juli. Oh Andin iya Juli iya iya. gitu. Dina ya Iya, namanya. suka yang itu. Jadi Oh, kayak oke. sering pantengin Instagramnya. Oh baik, berarti memang sering nonton acara-acara pageant putri-putrian lah ya. Iya, suka. Mungkin terinspirasi kayak mereka nih cantik-cantik, kemudian juga smart mungkin gitu Iya, ya. sudah pasti. Itu yang memberi inspirasi. Nah, selain Miss Teenager ini, Intan pernah ada ikut acara-acara kompetisi serupa untuk yang lain nggak? Aku ikutnya Indonesia Top Model. Oh, ikut Indonesia Top Model. Iya, Di tahun berapa tuh? tahun 2021 kemarin. Oh, baru ya, berarti Iya. 2021. Itu menjadi awal juga atau gimana? Termasuk menjadi awal. Oh, berarti itu pada saat memutuskan untuk ikut modeling, langsung gabung ke Indonesia Top Model itu? Iya, Oh, oke. Dan akhirnya sekarang mencoba kembali ya, mengembangkan diri dengan ikut kompetisi yang mungkin berpeluang bisa tampil ke nasional gitu. iya Kak. Baik. Nah, Intan nih, untuk pasti nanti kan bakal mewakili Sulawesi Tenggara ke nasional. Nah, kalau yang saya tahu nih beberapa perwakilan-perwakilan ya, misalnya untuk putri-putrian atau apa, pasti akan ada membawa busana atau bahkan sesuatu yang berbau tradisional Sulawesi Tenggara, budaya Sulawesi Tenggara. Nah, kalau Intan sendiri untuk ajang nasional nanti apa yang dipersiapkan untuk memperlihatkan seberapa luar biasanya Sulawesi Tenggara tuh apa? Kalau untuk gala dinner dari nasional itu diminta untuk ada kearifan lokal atau budaya yang tercantum dalam busana itu. Contohnya busana yang khas Sulawesi Tenggara. Dan Misalnya juga apa tuh? contohnya mungkin pakaian adat Oke. atau mungkin pakaian adat modern atau semacamnya. Mm-mm. Terus yang diminta itu nasional kostumnya. nasional Nasional kostum kostum. khas Sulawesi Tenggara. Apa sih yang menggambarkan Sulawesi Tenggara itu? Sudah ada ini belum bocoran kayak apa yang bakal diangkat gitu?
Belum ada sih Kak, karena sejauh ini lagi mencari kira-kira siapa sih yang bisa bantu atau mungkin ada yang berminat. Karena Boleh tuh karena disampaikan. kendalanya hanya di situ. Oh, untuk Hanya nasional kostum. jadi buat sobat podcast bisa jadi mungkin yang mau membantu nih atau memberikan dukungan ya, berikan support kepada perwakilan Sulawesi Tenggara di ajang nasional nanti boleh loh langsung hubungin aja nih ke Intannya. Kalau mau hubungin bisa di mana nih? Instagram kali ya? Boleh di Atau langsung ke Instagram. entertainmentnya tadi ya? Iya, Bisa di juga area entertainment. di area entertainment tuh. Pokoknya kita juga mungkin kalau misalnya kita bisa ya kenapa enggak untuk mendukung talenta-talenta lokal kita nih yang bakal membawa nama harum Sulawesi Tenggara di tingkat nasional gitu. Alhamdulillah. Nah, Intan, kamu pasti mengikuti ajang ini pasti kan harus ada izin dari orang tua gitu ya. Iya. Dan nah, yang kakak pengen tahu dulu ketika kamu pertama kali terpilih ini sebagai Miss Teenager, gimana reaksi orang tuanya? Pastinya kaget karena tidak sangka bisa langsung tembus di nasional. Oke, orang tua awalnya mendukung atau gimana? Pas pertama terjun di dunia model itu pertama tidak setuju karena belum luas kan di Muna, soalnya di Muna wawasannya agak gimana. Mungkin belum terlalu tahu Iya. ya soal pageant-pageant tuh. Oke. Jadi di situ orang tua juga agak ngekang, jadi kata jangan, gitu, ini tidak bagus apa. Tapi setelah di search lagi, kasih edukasi lagi, jadi langsung setuju. Apalagi sekarang ini ikut Miss Teenager Indonesia, alhamdulillah dapat dukungan full dari orang tua. Oke, berarti memang awalnya sempat menantang karena itu tadi mungkin tidak begitu paham atau tidak Iya, terlalu tahu sebenarnya ini ajang apa gitu. Dan akhirnya Intan mencoba untuk mengedukasi kembali ya iya, kepada orang tua, meyakinkan kembali. sehingga akhirnya disetujui pada akhirnya, didukung juga pula malah Iya. ya sama orang tua gitu. Nah, selama proses persiapan ini nih untuk ajang Miss Teenager tingkat nasional 2023, suka dukanya dalam proses persiapannya nih apa sih Intan? Kadang ada yang cibir, Di kadang cibirnya tuh kayak gimana biasanya? soal dana, soal fisik, Oke. bahkan dari keluarga dekat sendiri ada loh yang cibir. Ah, dicibir ya. Maksudnya Iya, mungkin kalau bahasanya sekarang tuh kayak dijulitin kali ya. iya. Wah, kalian keterlaluan ya. Oke, kemudian selain itu apa lagi yang menjadi dukanya atau mungkin susah-susahnya gitu dalam proses persiapannya ini? Untuk persiapan dana mungkin, Oke. atau juga kelengkapan-kelengkapan yang belum bisa didapat. Oke, kalau kayak mempersiapkan itu semua Intan tuh pure dari diri sendiri atau ada pihak luar atau seperti apa? Ada pihak luar yang bantu pastinya. Oh, tetap ada juga ya. Iya, Tapi iya, mungkin belum bisa mengcover semuanya iya. gitu. Hanya Baik. beberapa saja. Baik. Nah, tadi Intan sempat bilang bahwa dalam proses mempersiapkannya ini ya namanya orang ya, ada-ada aja pasti orang-orang tuh yang memandang tidak baik begitu. Nah, Intan sendiri cara menghadapi hal-hal seperti itu tuh kayak gimana? Sampai akhirnya sekarang kayak oke saya yakin aja nih maju terus gimana? Karena menurut saya bahasa yang mereka keluarkan untuk saya, cibiran untuk saya jadikan itu untuk semangat. Itu untuk bahan bakar supaya saya bisa terus maju ke depannya untuk mengembangkan diri saya. Baik, wah bisa jadi inspirasi juga nih kalau misalkan mungkin sobat podcast bisa jadi banyak yang julitin, jadikan itu bahan bakar untuk membakar semangatnya lagi ya untuk mencapai Iya. sesuatu yang lebih tinggi lagi karena ya kita nggak ada tahu ya nasib orang. Mungkin sekarang kita bisa dicibirin tapi kedepannya siapa tahu sukses. Kedepannya kita nggak tahu bagaimana. Iya betul. Nah ini juga sih sebenarnya jangan suka julid sama orang lah. Karena kalau yang kalian julitin orangnya sukses, kalian yang sakit hati gitu. Baik. Nah kemudian nih targetnya untuk di kompetisi ini seperti apa? Kalau untuk target, saya tidak menargetkan hal yang terlalu spesial. Kayak mungkin menang dan kalah dalam sebuah kompetisi itu kan hal yang wajar. Jadi menang alhamdulillah, kalau kalah juga ya mau diapa. Tapi saya akan berusaha untuk membanggakan Sultra, terutama juga sekolah saya, orang tua saya. Saya akan berusaha bagaimanapun saya bisa ada di posisi itu. Baik, yang pastinya Intan sendiri bakal memberikan yang terbaik tentunya Iya, ya untuk sebisa Sulawesi saya. Tenggara sebisa Intan dan pastinya sekarang juga Intan terus mempersiapkan yang Iya. terbaik tentunya untuk tampil di ajang nasional nanti. Baik, nah terakhir nih Intan, dari Intan mungkin kepada sobat podcast bisa jadi yang lagi nonton acara kita nih, mungkin pesan-pesannya gitu sama anak-anak muda yang mungkin apa ya punya mimpi yang sama atau punya kesukaan yang sama begitu khususnya di dunia pageant. Mungkin ada yang pengen Intan sampaikan.
Buat teman-teman yang di luar sana, adik-adik, jika kalian punya bakat, keluarkan bakat tersebut, jangan dipendam sendiri. Jika kalian punya rasa takut untuk mengeluarkan tersebut, bakat kalian itu akan terus terpendam dan tidak akan berkembang. Jadi untuk saat ini kalian harus yakin sama diri kalian sendiri, bagaimanapun itu, apapun itu kalian harus yakin bahwa kalian bisa jadi seperti orang lain. Jangan mau kalah sama orang lain. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat tamu kita yang wah keren banget nih ngobrolnya hari ini. Begitu nggak salah sih bakal mewakili Sulawesi Tenggara karena memang Alhamdulillah. tadi ya public speaking juga menjadi salah satu penentu ya dan memang udah keren banget sih nih Intan kalau kita lihat dari public speakingnya. Tapi semoga nanti apa-apa yang masih kurang itu bisa segera terbenahi dan tentunya Amin. bisa buat Intan lebih semangat lagi membawa nama Sulawesi Tenggara. Baik, luar biasa. Terima kasih loh Intan. Pastinya Terus kembali Kak. ya di tengah kesibukan ya mempersiapkan untuk ajang Miss Teenager International 2023 sudah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol bareng kita, berbagi cerita tentunya cerita yang keren-keren dari Intan sendiri. Dan semoga apa yang kami ngobrolin hari ini bersama Intan bisa menjadi inspirasi atau informasi baru buat seluruh sobat podcast bisa jadi dimanapun Anda berada. Baik, ya mungkin kita akhiri sampai di sini ngobrol-ngobrol kita. Mungkin di lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Intan. Dan saya Acing mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!